Kerajaan Tidore terletak di selatan Ternate. Raja pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081, dibawa oleh Ciriliyah atau Raja Tidore ke-9. Perkembangannya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Uku yang memerintah dari tahun 1780 hingga 1805 Masehi. Sultan Uku dapat menyatukan Ternate Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore Ternate. Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Uku dikenal waspada, cerdik, berani, dan ulet. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan Kerajaan Gapi, kerajaan tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baap Masur Malamo tahun 1257. Ibu kota Kerajaan Ternate terdapat di Sampalu, Pulau Ternate. Perkembangan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang, baik dari Nusantara atau bangsa lain. Aspek kehidupan politik dan pemerintah Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Marhum yang memerintah dari tahun 1465 hingga 1495 Masehi. Berikutnya adalah putranya Zainal Abidin yang giat menyebarkan syariat Islam dan mendirikan madrasah pertama di Ternate yang memerintah hingga tahun 1500 Masehi. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan oleh diadu dombanya mereka oleh Portugis dan Spanyol yang bertujuan memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah tahu mereka diadu domba, mereka bersatu dan berhasil mengusir Spanyol dan Portugis keluar Maluku. Dan kemudian VOC yang dibentuk Belanda menaklukkan Ternate dan Tidore dengan strategi dan menguasai perdagangan rempah-rempah tersebut. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Pada awal abad ke-17, ajaran Islam masuk ke Bima, bagian timur Pulau Sumbawa. Tepatnya pada tahun 1620 Masehi, Raja Bima bernama Lakai memeluk Islam dan namanya berganti menjadi Abdul Qahir. Persebaran Islam di wilayah ini terjadi pada gelombang pertama tahun 1540 hingga 1550 Masehi oleh mubalik dan pedagang dari Demak. Gelombang kedua pada tahun 1620 oleh orang-orang Sulawesi. Kerajaan Bima. Wilayah kekuasaan Kerajaan Bima meliputi Pulau Flores, Timor, Salor, Sumba, dan Sawu. Bima merupakan salah satu bandar utama dan untuk meningkatkan perdagangannya, Bima bekerja sama dengan beberapa kerajaan, salah satunya Kerajaan Goa. Ketika Goa menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667 Masehi dengan pihak Belanda, Bima dipaksa menandatangani perjanjian tersebut dan pada tahun 1669 Masehi, Bima mengakui kekuasaan Belanda. Pada tahun 1906 Masehi, Sultan Ibrahim dipaksa menandatangani kontrak politik untuk menghapus kedaulatan Bima. Kerajaan Bima berakhir pada tahun 1951 karena meninggalnya Sultan Muhammad Salahuddin dan Kerajaan Bima kini menjadi wilayah kabupaten pada Provinsi NTB. Kerajaan Selaparang. Pusat kerajaan ini berada di Selaparang, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Salah satu kisahnya adalah kisah yang tercatat pada daun lontar yang menyebutkan kerajaan ini berhubungan dengan proses masuk dan penyebaran Islam di Pulau Lombok. Kerajaan ini berjalan di bawah perintah Raden Rangkesari yang pada saat itu mengalami masa kejayaannya.
Sela Parang dikenal dengan angkatan darat dan laut yang tangguh. Pada tahun 1667 hingga 1668, Sela Parang berhasil mengusir Belanda. Sela Parang 2 kali terlibat pertempuran melawan kerajaan Gel-Gel yang terdapat di Bali, sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 Masehi, kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan VOC sehingga kerajaan Sela Parang dipindahkan ke Sumbawa. Ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Yang pertama, Islam datang di Papua tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh, Abdul Ghaffar. Pendapat ini juga berasal dari sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbati ke-16, Muhammad Siddiq Bau, dan Raja Rumbati ke-17, Haji Ismail Samali Bau. Abdul Ghaffar berdakwah selama 14 tahun yang terhitung dari tahun 1360 hingga 1374. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbati tahun 1370. Kedua, pendapat yang menjelaskan bahwa agama Islam pertama kali mulai diperkenalkan di tanah Papua di Jazirah Onin oleh seorang sufi bernama Syarif Mu'az el-Qotan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Pengislaman ini diperkirakan terjadi pada abad pertengahan abad ke-16 dengan bukti adanya Masjid Tunas Gain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar tahun 1587. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak, dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Hawatan At-Tamimi yang telah lama menetap di Ambon. Keempat, pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Bacan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir, Kesultanan Bacan mencanangkan syiar Islam ke seluruh penjuru negeri seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Menurut Thomas Arnold, Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1521 Masehi. Dan yang terakhir, pendapat yang kelima, pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara, Ternate, Tidore. Kapita Gulabesi dikawinkan dengan putri Sultan Ibnu Masri bernama Bokita Ibe. Kemudian berdiri 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat, yakni Kerajaan Salawati, Kerajaan Misol atau Kerajaan Sailolof, Kerajaan Batanta, dan Kerajaan Waigeo. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi di tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat, pada pertengahan abad ke-15 dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, Bacan, Ternate, dan Tidore, untuk contohnya. Hal ini didukung oleh faktor letaknya yang strategis, yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah di dunia.